ini coba kita lihat satu bilangan yang dimana orang Arab mengatakan thalatha. Kalau di Inggris atau yang berbicara bahasa Inggris mengatakan three, yang menggunakan bahasa Spanyol mengatakan tres, yang menggunakan bahasa Mandarin mengatakan san, yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu mengatakan tiga. Tetapi kalau thalatha bisa jadi orang Cina tidak paham, atau san tidak begitu familiar dengan orang Spanyol. Gitu kan, yang tiga bisa jadi ada orang Arab yang tidak paham dengan tiga. Jika thalatha bisa jadi orang Cina berpikir ataupun tidak familiar apa itu thalatha. Tapi ketika bahasa matematika berkata yaitu dengan simbolnya tiga, ini akan bisa dipahami oleh bangsa manapun, daerah manapun, dari Arab ke Spanyol, dari Surabaya ke Inggris, dari Nisam ke negeri Paman Sam. Simbol tiga ini bisa dipahami dengan jelas. Kemudian kita lihat yang tentang penjumlahan. Orang Arab akan berkata, Isnaini zaid khamsah yusawi sabah. Kemudian yang berbicara bahasa Inggris mengatakan 2 plus 5 is equal to 7. Kita beralih ke Spanyol atau pengguna bahasa Spanyol di Spanyol atau di Amerika Latin, mereka mengatakan 2 más 5 is equal a 7. Kita pergi ke Hong Kong atau ke China, di sana orang akan berkata Achau Tang Yoshi. Dalam wilayah kita di Indonesia, kata-katanya adalah 2 tambah 5 adalah 7. Di lain tempat, orang mengucapkan dengan kata yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda. Tapi ketika dengan matematika, bahasa yang digunakan adalah sama, dengan simbolnya 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi ini mengindikasikan bahwa matematika atau simbol-simbol matematika itu bisa dipahami oleh orang manapun walau menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi matematika adalah sebuah bahasa yang universal. Kemudian kita lihat dalam ilmu fisika yang dikatakan dengan kecepatan. Orang Arab akan mendefinisikan kecepatan bahwa as-sur'atu hiya musabatul muqta'atul likulli wahdatin zamaniyatin. Kemudian kita berikan definisi dalam bahasa Inggris, speed is a distance travel per unit of times. Dalam bahasa Spanyol, la velocidad es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Kemudian orang Cina akan mengatakan sudu shimei tang wei xinjian xingxi de jui. Terjemahan bahasa Indonesia, kecepatan adalah jarak yang tempuh per satuan waktu. Perbedaan-perbedaan ini akan menyatu dengan satu rumus, satu dalam simbol-simbol matematika yaitu dalam fisika, yaitu V sama dengan S per T. Jadi V sama dengan S per T mewakili semua bahasa yang telah kita ucapkan di atas, yang bisa difahami dimanapun dia berada. Kemudian kita lihat dalam hal satu ilmu sosial, ilmu ekonomi yang berkaitan dengan hukum permintaan, di mana hukum permintaan adalah the higher the price, the lower the quantity demanded, and the lower the price, the higher the quantity demanded. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit, dan sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Ini adalah pernyataan dalam hukum permintaan dalam sebuah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan begitu juga mungkin kalau diterjemahkan ke bahasa lain juga dengan mengikut kata-kata dan bahasa yang dimaksud. Tapi kalau kita terjemahkan dalam matematika, itu adalah sebuah, bisa digambarkan dengan sebuah grafik di mana yang sumbu
horizontal adalah permintaan dan subvertikal adalah harga. Di sini bisa kita lihat bahwa sebagai contoh, kalau harganya 70.000, maka barang yang diminta adalah berkisar 10 lebih atau tidak sampai 2.000. Tapi kalau harganya turun, maka permintaan akan semakin banyak. Misal harganya 20.000, maka jumlah barang yang diminta bisa mencapai 4.000 kg. Jadi semakin tinggi harga, barang yang diminta semakin sedikit atau semakin rendah, dan semakin rendah harga, barang yang diminta akan semakin banyak. Ini adalah maksud dari grafik ataupun kurva yang ada dalam matematika yang menggambarkan hukum permintaan, di mana matematika dapat menerjemahkan pernyataan-pernyataan dalam ekonomi dalam berbagai bahasa diterjemahkan dalam grafik. Sekarang kita lihat dalam matematika itu sendiri yang berbentuk teka-teki. Kami ada dua buah bilangan. Jika kami dijumlahkan akan menghasilkan 30, dan jika kami dikalikan akan menghasilkan 224. Bilangan apa saja kami berdua? Oke, kita terjemahkan kalimat pertama. X tambah Y sama dengan 30. Itu adalah kalimat pertama. Dijumlahkan menghasilkan 30. Kemudian kalimat kedua itu kalau dikalikan menghasilkan 224. Sehingga kita ambil dari kalimat pertama itu X tambah Y sama dengan 30, dan kita ambil yang berarti 30 kurang X. Kemudian dari kalimat kedua X kali Y sama dengan 224, Y nya kita ganti dengan 30 kurang X yang di atas, sehingga akan menjadi X kali 30 kurang X, dimana 30 kurang X ini adalah Y yang diambil dari kalimat pertama tadi, sama dengan 224. Kemudian kita perkalikan 30 kali X kurang X kuadrat sama dengan 224. Kita selesaikan perkaliannya, kemudian kita atur letak susunannya, dan ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Jadi setelah menjadi persamaan kuadrat, ini bisa dihitung, bisa dicari mana bilangan-bilangan tersebut, bisa saja dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat, sehingga menghasilkan berapa bilangan yang dijumlahkan menghasilkan 30, dan kalau dikalikan menghasilkan 224. Jadi beberapa hal ini saya sudah menunjukkan bahwa matematika itu adalah bahasa yang sangat universal dalam berbagai sisi. Kita lihat kan seorang pakar astronomi Neil deGrasse Tyson mengatakan bahwa mathematics is the language of the universe. So the more equation you know, the more you can converse with the cosmos. Jadi dia katakan bahwa kalau matematika itulah sebuah bahasa yang sangat universal, sehingga semakin banyak persamaan yang Anda ketahui, maksudnya semakin banyak kosakata atau semakin banyak materi matematika yang Anda paham, berarti semakin bagus Anda bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Semakin paham Anda tentang alam semesta ini dalam berbagai sisi, dalam berbagai bentuk. Demikian dikatakan oleh Neil deGrasse Tyson, seorang pakar astronomi. Jadi demikian dulu, sekian dan terima kasih.